Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita di Majlis Ta'lim Al-Irsyadiyah. Pada kesempatan ini kita mengkaji kitab Nashwaihul Ibad yang penjelasannya, syarahnya disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Badani. Pada kesempatan ini kita akan membahas makalah para hukama, orang-orang yang ahli bijak. Qala ba'dul hukama, berkata sebahagian hukama, orang-orang yang ahli bijak, asyaratu hisalin, ada 10 macam, yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka, min asyrati anfusin, dari 10 macam manusia. Hadirin, ahli hikmah atau orang-orang bijak mengatakan ada 10 macam yang menyebabkan Allah murka terhadap 10 macam manusia. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya, perilaku pelit dari kelompok orang-orang kaya. Nah, ya. Orang-orang kaya biasanya malas bersedekah. Orang-orang kaya biasanya malas mengeluarkan zakat. Orang-orang kaya biasanya malas mengeluarkan hartanya. Inilah yang menyebabkan Allah murka. Al-bukhlu minal aghniya, perilaku pelit yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Yang kedua, wal kibru minal fuqara'i, sombong, perilaku sombong yang dilakukan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Nah, ini enggak benar, ya. Ada istilah biar miskin asal sombong. Aduh, ya. Dulu ada istilah seperti itu, ya. Biasa udah miskin sombong lagi. Astagfirullahaladzim, ya. Keliru, ya, gitu. Wal kibru minal fuqara, perilaku sombong yang dilakukan oleh orang-orang fakir atau oleh orang-orang miskin. Nah, ini yang menyebabkan Allah murka. Yang ketiga, wattama'u minal ulama, perilaku rakus yang dilakukan oleh para ulama. Ini juga, ya, bukan orang-orang biasa saja yang mendapatkan kritikan dari para ahli bijak, ya, para hukama, tetapi juga para ulama, para kiai, para ustadz dikritik, ya, dikritik. Kenapa? Ya, supaya ada apa? Check and balance, supaya ada keseimbangan, ya, pemerataan. Bukan hanya orang kaya, orang miskin yang dikritik, ya, tetapi juga para ulama, para kiai, para ustadz dikritik. Apa kritiknya? Wattama'u minal ulama, perilaku rakus
yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, gitu. Kok bisa seperti itu? Ada ulama yang rakus. Nah, inilah namanya cobaan, namanya ujian, namanya fitnah. Ya, seorang ulama bisa saja dia punya penyakit rakus, terkena penyakit rohani, terkena penyakit spiritual, ya, terkena penyakit mental. Apa penyakit mental para ulama? Yaitu rakus. Ya. Murid mau banyak, ya kan gitu. Majlis taklim di mana-mana mau dikuasain, kan gitu. Punya pesantren maunya banyak, kan rakus juga, ya. Punya apa-apa, punya harta mau banyak, ya gitu. Punya bini juga mau banyak, ulama juga rakus juga jadinya, ya. Wallahu a'lam. Nah, ini juga termasuk fitnah, termasuk juga cobaan, ya, yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, wakilatul haya minan nisa, sedikitnya rasa malu yang dilakukan oleh para wanita. Nah, ya, para wanita zaman sekarang, masya Allah, ya, ada ratu kecantikan, ya kan? Tidak ada apa raja kegantengan, tidak ada, ya. Tidak ada kontes raja kegantengan, ya. Tidak ada kontes pria ganteng, tidak ada. Yang ada kontes ratu kecantikan. Apakah ratu kecantikan Indonesia ataukah ratu kecantikan dunia? Miss Universe istilahnya itu, ya, ratu cantik sejagat. Nah, itu semuanya, ya, menimbulkan fitnah. Kenapa? Mau tidak mau semuanya diperiksa, Bu, sama dewan juri. Kalau sama dewan juri perempuan mah nggak apa-apa. Nah, ini dewan juri laki-laki, ya. Apalagi kontes Miss Universe, ya, kontes ratu kecantikan sejagat, itu jurinya pada umumnya laki-laki, semuanya diukur. Allahu Akbar, ya, gitu. Jadi disinilah wakilatul haya'i minan nisa'i, sedikit rasa malu, perilaku rasa malu yang terjadi pada para wanita. Bukan hanya masalah kontes-kontesan saja, tetapi juga masalah dandanan, masalah fashion, pakaian, gaya, style, ya, gaya, perilaku, kehidupan pada masa sekarang lebih banyak mempertontonkan perempuan sedikit rasa malunya. Nah, inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa hubbud dunya minasyuyukhi, cinta dunia di kalangan orang tua. Ah, inilah ada istilahnya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, gitu kan. Ada istilahnya kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua ambil apanya? Ambil batoknya. Ya, masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya, gitu, ya. Nah, wa hubbud dunya minasyuyuhi, cinta kepada dunia, perilaku cinta kepada dunia yang terjadi dari orang tua, di kalangan orang tua ini kebanyakannya, gitu. Mau punya apa saja, orang udah semakin tua, kebanyakan makin banyak kemauannya. Bukan hanya bapak-bapak nih, ya, ibu-ibu juga perabotan mau lengkap, ya kan. Piring mulai dari yang kecil sekali, yang kecil, yang sedang sekali, yang gede, ya kan. Baskom udah macam-macam baskom, nampan udah macam-macam nampan, mau lengkap. Makin tua makin menjadi-jadi, ya kan. Tua-tua keladi kata orang dulu, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi, gitu. Cinta kepada dunianya, piring, garpu, sendok, semua perlengkapan rumah tangga maunya
lengkap. Nah, inilah penyakit hubud dunia, namanya cinta kepada dunia yang terjadi di kalangan orang tua. Nah, ini Allah nggak suka ini, ya. Allah nggak suka. Harusnya makin tua makin banyak zikirnya, makin tua makin banyak bacaan sholawatnya, makin tua makin banyak bacaan Al-Qur'annya, gitu ya, ya. Gitu. Kemudian itu tadi yang keberapa? Ya, yang keempat ya, yang kelima. Ya. Kita hitung tadi. Yang pertama ya, bakhil atau pelit, perilaku pelit di kalangan orang kaya. Yang kedua, perilaku sombong di kalangan orang miskin. Yang ketiga, perilaku rakus di kalangan ulama. Yang keempat, perilaku sedikitnya rasa malu di kalangan perempuan. Yang kelima, cinta dunia di kalangan orang tua. Yang keenam, wal kaslu minasyubbani. Nah, malas di kalangan para pemuda. Ini dia, banyak pemuda, banyak yang malas ya. Malas, perilaku malas, sifat malas, sikap mental malas yang terjadi pada kalangan orang-orang muda. Apalagi zaman wabah, zaman pandemi ya, yang menjadi godaan bagi manusia semuanya. Gara-gara belajar di imah, gara-gara belajar di rumah, akhirnya banyak pelajar yang tidak bisa belajar ya. Udah belajar di rumah, kemudian disuruh ke sekolah, jadi susah karena kelamaan belajar di rumah. Ya, nah inilah penyakitnya, penyakit malas terjadi atau terhinggapi ya di kalangan anak-anak muda. Karena itu orang tuanya harus apa? Menghimbau. Orang tuanya harus betul-betul memberikan dorongan, memberikan motivasi. Masih muda ya, masih luas, harus mencari ilmu, harus bergiat, harus sungguh-sungguh ya, supaya nanti masa mudanya bisa tenang dan senang. Tapi kalau masih muda, pekerjaannya malas-malas ya, maka itu namanya madesu, masa depan suram ya. Jangan sampai. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wal juru minas sultani ya, perilaku zalim yang terjadi ya dari penguasa. Nah, kalau penyakit penguasa ini adalah perilaku zalim ya, perilaku zalim dari penguasa. Biasanya para penguasa, orang udah jadi pemimpin ya, pemimpin apa saja, mulai dari pemimpin RT, pemimpin RW, kepala desa, lurah, pak camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden ya. Kalau sudah menjabat ya, suka lupa dan suka berlaku sewenang-wenang ya. Perilakunya ya, orang yang berkuasa, orang yang jadi penguasa selalu cenderung untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Perilaku sewenang-wenang atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa inilah yang menyebabkan Allah murka. Jadi Allah murka kepada penguasa yang berlaku zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang berlaku sewenang-wenang, penguasa yang tidak tahu diri, sudah diangkat oleh rakyat tapi menyiksa rakyat, tidak memberikan kemudahan kepada rakyat. Inilah yang menyebabkan Allah murka ya. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 apa? Wal jubnu minal guzzati, perilaku penakut terjadi di kalangan para petempur atau tentara. Nah,
Orang sudah jadi tentara tapi penakut, ini yang tidak disukai oleh Allah. Kalau jadi tentara, kalau jadi polisi, aparat keamanan harus berani. Berani apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukan membela yang bayar, ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan yang baik, mengajak perilaku yang baik, mencegah perbuatan yang mungkar, mencegah perbuatan yang jahat. Ya, yang main judi berani harus ditindak. Yang narkoba harus berani ditindak oleh aparat. Jangan jadi aparat penakut. Jadi tentara penakut, jadi polisi penakut. Ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada tentara penakut, kepada polisi penakut, dan kepada para petempur, orang-orang yang bertempur di medan perang, dia penakut. Inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 ya. Ya. Yang ke-9, wal ujbu minaz zuhadi. Ya. Ada rasa ujub, ada rasa sombong terjadi di kalangan para zuhad, para zahid, para sufi, orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah terkena penyakit apa? Terkena penyakit ujub namanya. Ujub itu begini nih, ya. Dia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ya. Contohnya ujub kepada diri sendiri, ya. Ingin apa? Ingin dipuji oleh orang. Jadi dia takjub kepada diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Atau mengatakan, kenapa ya? Ya, saya ini ya calakan gitu ya. Kunaonnya abdi ieu calakan gitu. Kenapa ya? Saya ini kok pinter gitu ya. Enggak boleh tuh, itu namanya ujub, sombong kepada diri sendiri, ya. Kenapa ya? Surat Yasin mudah bagi saya dihafal. Nah, kenapa ya? Surat Fatihah gampang dihafal nak gitu. Kenapa ya? Surat Tabarok gampang saya hafal. Itu namanya ujub. Nah, ujub ini, sombong ini, ya, merupakan perilaku yang tidak disukai oleh Allah yang terjadi di kalangan ya orang yang ahli ibadah. Ya, para zahid, ya, orang yang ahli ibadah. Itu tidak boleh, ya. Beribadah ya beribadah saja. Ya. Kemudian yang ke-10, wariya'u minal ubadi. Ya, riya, perilaku riya yang terjadi di kalangan hamba-hamba Allah. Ada orang juga yang sudah mendapat julukan hamba Allah, ya, sudah ahli ibadah, dia masih riya, ya, masih ingin dipertontonkan orang, masih ingin diperlihatkan orang, senang dipuji sama orang. Nah, inilah 10 penyakit ini yang tidak disukai oleh Allah apabila terjadi kepada seseorang. Wariya'u minal ubadi, perilaku riya yang terjadi pada para hamba. Ya. Allah tidak suka perilaku riya yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Melaksanakan ibadah sholat, ya, dia lakukan dengan riya. Ya. Dia sholat banyak dan merasa khusyuk kalau berjamaah, tapi kalau sholat sendirian mah cepet-cepet gitu kan, gitu. Jadi imam, ya, suratnya panjang, ya. Jadi imam suratnya panjang, suratnya ayatnya dibaca dengan bagus, ya kan. Giliran sendiri, ya, suratnya ayatnya pendek-pendek. Nah, ketika jadi imam suaranya bagus, ya, pengen dipuji. Kemudian bacaannya panjang-panjang suratnya, itu namanya riya, ya, ingin dipuji. Nah, inilah penyakit
Ya, riya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah atau para ahli ibadah, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, itulah ya perilaku-perilaku ya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita semuanya dapat menghindarinya. Amin ya rabbal alamin.